Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saya Fasubhanahu min ilahin sayyidin hamajidin ma akramah. Sungguh maha suci Tuhan Majidin Karim, yakni yang maha memberi, yang maha pemurah. Alangkah dermawannya, alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian itu tadi. Pemberian apa lagi? Balasan bagi orang-orang yang sabar, kemarin yang dibahas ini. Yaitu apa wae wingi? Pemberian bagi orang-orang yang sabar sebagai pemimpin. Terus apa lagi? Fasbir fa innal aqibata lil muttaqin. Lalu ad-dhafar, menang dalam musuh, lalu diberi ke jalan keluar, dan lain-lain yang sangat banyak pemberian Allah bagi orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qal wa kullu hadhil karamat fid dunya wal akhirah yu'tiha 'abdahu ala sabrin sa'ah. Dan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang yang sabar fid dunya wal akhirah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang sabar sesaat, yakni pada waktu yang sangat singkat, yaitu kehidupan dunia. Kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat tak sampai setengah hari, setengah hari 500 tahun. Berarti cuma berapa jam saja kehidupan kita dibanding dengan kehidupan akhirat. Jadi sabar dalam kehidupan dunia ini termasuk waktu yang sangat singkat. Walaupun kadang ketokane suwe, ini kalau dibandingkan akhirat tidak ada artinya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan ini nampak fabana laka anna khairad dunya wal akhirah fi sabr. Jelas bagi kita bahwa kebaikan dunia dan akhirat itu ada dalam kesabaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun min ata'in khairin awsa' minas sabr. Atau dalam riwayat lain ma'u'ta ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada pemberian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh, tidaklah seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang seluas daripada kesabaran. Yakni kesabaran ini merupakan pemberian yang sangat besar, pemberian yang sangat luas. Dengan sabar kita bisa beribadah. Dengan sabar kita bisa menjauhi maksiat dan lain-lain. Kunci apa? Kunci sabar. Sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi ini kesabaran merupakan pemberian yang sangat luas dalam arti sabar kita nih. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jami'u khairil mu'minina fi sabrin sa'a wahidah. Wala kasana qail jami'u khairil mu'minin fi sabri sa'atin wahidah. Segala kebaikan orang mukmin yaitu dalam kesabaran sa'atin wahidah, pada waktu yang
sedikit singkat ya nih ya. As-sabru miftahul ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu. Sabar merupakan kunci daripada segala harapan. Min anwa'il khair, segala harapan baik kuncinya adalah sabar. Apa wae wis? Kepengin sukses kita harus sabar. Ndak sabar iso kira-kira sukses. Mau sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menjalani tugas, sabar ini, sabar itu, sabar. Macam mana ya orang baik ya, orang jelek kadang-kadang mau berbuat kejelekan itu butuh kesabaran. Nah, apalagi kita mau berbuat baik terus gak gelem sabar. Sekarang orang mau berbuat baik, mau berbuat jelek, kira-kira ana apa yang wong nyolong. Ketok sik rodok rame, sabar ndak ada yang ngenteni, apa rame-rame disikat midai. Jelas sabar menunggu, masih nunggu waktu sepi, BHW sepi baru mereka gerak. Iki dalam perbuatan jelek mereka sabar. Kenapa kita dalam berbuat baik tidak mau bersabar? Dengan sabar kunci dari segala harapan. Wa kullu khairin bihi yakun, dan segala sesuatu akan kita dapati dengan kesabaran. Yujad fasbir wa in talatil layali wal ayyam farubbama amkanal khurun. Bersabarlah walaupun dalam waktu yang panjang, siang atau malam. Memang waktu kadang ditelok rada dawa, tapi mau ndak mau ini diperintahkan untuk sabar. Farubbama amkanal harun. Harun iki ay alladzi la yanqad minal khail. Iki ibarat dari sini maksudnya Harun, rubbama bisa jadi dengan kesabaran sesuatu yang sulit ini bakal kita dapati. Wa rubbama nila bistibarin magila hayhata la yakun. Mungkin juga dengan kesabaran kita akan mendapatkan sesuatu yang hampir mustahil, kelihatannya wis tak mungkin iso, soro iki bakal ngene bakal gini, tapi apa? Sabar ya insyaallah bisa. Jadi kunci dari segala kesuksesan adalah kesabaran. Saiki wong ape nyalokno bupati kira-kira. Terus ana sing bully. Kira-kira sabar apa ndak menghadapi iki? Ate ngamuk-ngamuk buyar wis. Ndak kira kepilih. Gelem ndak gelem apa sabar walaupun ya pegel dingirekno, tapi mau ndak mau apa? Soalnya dia ingin tujuannya tercapai, ingin sukses dalam mendapatkan tujuan. Mau ndak mau jalannya harus sabar. Jadi kunci kehidupan baikan dunia dan akhirat adalah jalannya sabar. Soalnya ya memang diperlukan sabar, gak sabar ya tetap apa? Jalan ndak ngono ta? Tinggal kita saja. Aga ilin ahar sabartu wa kana sabru min sajiyatin wa hasbuka annallaha athna ala sabri. Ini perintah juga untuk berbuat sabar. Sabartu wa kana sabru minni sajiyatan. Aku telah bersabar dan sabar itu bagiku adalah merupakan suatu watak tabiat. Jadi tabiatnya dijadikan sabar. Aja ngomong aku gak iso wonge ngamukan, gak iso sabar atau gak bisa sabar dalam menghadapi sesuatu, harus kesusu harus ngene. Itu sebenarnya cuma omong membual, omong kosong tok. Dia ngomong gitu karena gak bisa menjalani. Coba dia mau menjalani, ya insya Allah bakal bisa. Dak gelem menjalani, ya ngomong dak bisa. Semua as-sabru bit tasabbur. Iki sabar dalam menghadapi sesuatu, menjalani sesuatu, walaupun juga sabar dalam tabiat. Sing biasa ngamuan, ya iso digawe sabar. Iso ndak kira-kira? Aja ngomong gak iso berarti gak gelem nyoba. Dicoba lama-lama sabar. Makanya
Pas ngamuk tau apa dikongkon wudu. Wa hasbuka anallaha ta'ala athna 'ala sabri. Cukup bagimu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuji bagi orang-orang yang bersabar. Asbiru hatta yahkumallahu bainana fa imma ila yusrin wa imma ila usri. Sa'asbiru, aku akan bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan menghukuminya di antara kita. Fa imma ila yusrin wa imma ila yusri. Mungkin hukuman Allah tersebut yang ketentuan Allah itu merupakan kemudahan atau kesulitan. Itu bukan urusan kita. Tugas kita tetap menjalani. Kadang kita tidak sabar, wis hampir nyampe, tidak sabar akhirnya hilang. Jadi kayak gambaran wong itu kita sudah jalan kurang 5 meter gak sabar kok gak tutuk kayak mau ya. Yang dihilang kesabaran. Mestinya dia cuma berapa langkah lagi sudah nyampe, tapi apa? Tidak mau sabar, akhirnya tidak sampai sukses perjalanan kita di pekerjaan. Begitu juga kita mau kerja kepingin sukses ya harus utun. Ojo kerja moro-moro langsung nggak kepingin kerja gede, kepingin iki langsung cepet sugih. Bae wong memang iso cepet sugih kabeh kerja ngono ya kabeh bakal semua orang mau kerja kepingin ini ya dari cil sedikit sabar ya insyaallah lama-lama bakal sukses. Orang belajar juga ngono, belajar bae ndak gelem sabar. Kadang-kadang wong belajar langsung kepingin pomo apalan ya. Satu hari harus hafal 100 bait syair. Iki sik pertama kira-kira iso mlebu ndak? Sulit untuk masuk tergantung kecerdasan kita. Ngapal kok gak apal-apal ya kepingin lah cepet apal lah kepingin kok kitab lain, nah kepingin kitab lain ya sampai kapan ya sampai di situ ndak bakal bisa naik. Tapi kalau kita mau bersabar sedikit demi sedikit ya insyaallah bakal bisa kaya Ibnu Hajar. Kenapa kok dipanggil Ibnu Hajar ulama iki? Ibnu Hajar itu istilahnya anak batu. Ini sebenarnya itu anak batu ya, anak orang ya. Oke, beliau dijuluki Ibnu Hajar karena pada waktu itu kalau tidak salah beliau waktu mau belajar yang ngono. Belajar tidak masuk. Kerja mana belajar tetap sih ndak iso kerja soro belajar ndak masuk hampir putus asa. Belajar ndak bisa akhirnya keluar dari tempat pondok keluar sampai berhenti duduk di tepi sungai sambil merenung delok batu tetesi air netes diperhatikan terus sama beliau. Akhirnya dipikir ini batu yang sangat beku saja bisa lobang dengan tetesan air. Lalu bagaimana dengan Ibnu Hajar diriku? Lalu bagaimana dengan hatiku? Apa ndak iso kira-kira ngene? Pikir seumpama batu iki tadi langsung disiram dengan air, kira-kira lubang apa ndak? Ndak mungkin lubang. Lubangnya kenapa? Sedikit demi sedikit, lama-lama lubang. Akhirnya diambil pelajaran oleh beliau. Mulai itu langsung belajar lagi dia. Belajar lagi sampai menjadi ulama besar. Apa? Sabar jalani sedikit demi sedikit. Jadi ojo langsung moro-moro jaluk langsung ke atas. Kita mau ke atas wae lewati 1 tangga, 2 tangga, 3. Kok moro-moro langsung 3 4 apa gak anjlok ta kira-kira. Tiba buyar akhirnya nak sampai ke atas berangkat enak ya butuh gak beda ngono ta. Mau ndak mau naik sedikit demi sedikit, butuh kesabaran. Baik kepingin anjlok langsung ya mencolot bunuh diri langsung buyar gak atik satu-satu, ndak mau sabar. Fa'alaika bightinami hadhil khasla asy-syarifah al-mahmuda wa badril majud
fiha takun minal faizin. Maka tugasmu sekarang yaitu apa? Biqtinami hadhil khaslah asy-syarifah al-mahmudah wa badril majhud. Yaitu dengan mempergunakan khaslah yaitu kesabaran iki tadi sangat mulia dan berjuang dalam mendapatkan kesabaran sampai kita mendapat kesuksesan. Jadi selalu bersabar terus sampai berhasil dan jangan sampai putus asa di jalan. Ini kebanyakan manusia gampang putus asa sampai iso akhirnya mandek padahal kurang selangkah. Fa in qulta fama haqiqatus sabr wa ma hukmuhu. Ini ada pertanyaan, apa hakikat sabar dan apa hukumnya? Hukumnya sabar ya apa? Qal fa'lam anna lafdz sabri min tariqil al-habas. Ketahuilah bahwa lafaz dari kalimat sabar ini dari sisi bahasa adalah habas, yaitu habas menahan sabar. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ay ihbis nafsaka ma'ahum. Yani kita disuruh menahan diri bersama orang-orang yang mendekat kepada Allah, yang selalu memohon kepada Allah. Makna iki bahasa isbir adalah ihbis nafsak, tahan dirimu, jangan pergi dari orang-orang yang sedemikian, yakni para ulama. Wa inna ma yusufullahu ta'ala bisabr ala makna habsi al-adzab anil mujrimin fala yu'ajiluhum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati sabar dengan kesabaran, ini disifati kesabaran ala makna habsil adzab, yaitu menahan daripada azab bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kini ono terusannya apa ayatnya? Bila kata itu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man afala kita taba'a wa kana amruhu furta. Dan juga habasikinahan Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Azab tidak didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan dan tidak langsung diberikan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu azab langsung dikasih. Kamal makna alladhi wa min masail galab sumiya sabran li'annahu habsun nafas. Itu tadi tambah gak mandek-mandek itu. Tambah banter. Udah ngantuk lagi. Ya aku sih durung murojaah iki terusan itu. Kamal makna alladhi wa min masail galab sumiya sabran li'annahu habsun nafas. Nah, ini di sini juga habas gal sabron. Sabar ini dibagi menjadi dua. Sabar badani, yang pertama adalah sabar dengan urusan badan. Apa itu? Wa dzalika katahammul masyak bil badan wa thabat 'alaiha ala qadri quwwatil badan wa nihayati maklumah wa aktsaruha al-lil muslim hisnah wa laisa dzalika bi fadilatama. Yakni badan sabar yang hubungannya dengan badan ya. Apa urusannya dengan badan di sini katakan imma bil fi'li, itu bisa jadi dengan perbuatan kata'atil a'mal asyagah, yaitu dalam menjalankan amalia yang sulit. Contoh koyok gol ibadah, minal ibadat ka an yusolli hatta tarima rijla, seperti sholat sampai kakinya bengkak. Atau puasa muasilan hatta tasquta quwwatu, atau selalu berpuasa sampai kurang kekuatannya. Sabar dalam menghadapi iki urusan badan. Hatta tasquta qata au min ghairi akal masyil katsir, atau dengan jalan yang panjang, perjalanan yang panjang, sikil atau apa, atau raf'ul hajar as-sagil, atau mengangkat batu kerja bakti, atau pokoknya hasil iki urusannya dengan
badan. Iki juga diperlukan kesabaran. Wa imma bil ihtimal al-fi'al kasabr ala darab, atau sabar dalam menahan perilaku orang lain, kayak kita dipukul. Dipukul lagi urusannya dengan badan apa enggak? Badan. Ya apa? Sabar. Atau dengan sakit. Orang dikai sakit ya butuh sabar. Iki alhasil sabar hubungannya dengan badan. Wal maradil azim wal juruhatil ila wadzalika qad yakunu mahmudan idza wafaqa syarnasan aw qiyasan astibaban. Iki juga sabar iki menjalani iki urusan badan ini juga bisa terpuji, bisa tidak terpuji. Bisa terpuji apabila sesuai dengan syariat ajaran iki tadi. Sabar dalam menghadapi iki tadi dengan tujuan yang baik. Walakinil mahmud tetap, tapi yang terpuji, yang lebih sempurna lagi iki apa? Bukan kita sabar dalam menjalankan sholat, poso, terus ini itu, iki baik, bagus. Tapi yang lebih sempurna yaitu apa? Yang kedua, wa sabru anin nafsi, yaitu sabar dalam menahan hawa nafsu. Nah, iki lebih besar lagi daripada, lebih sempurna daripada kita bersabar dengan urusan badan. Kita poso, sabar menahan lapar, iki amalia badan. Tapi urusan nafsu, mengekang nafsu, sabar dalam hal ini iki lebih tinggi lagi derajatnya, lebih sempurna. Bukan yang kana mustahayat itu apa umqadil hawa bi tata'alaqul fadilah, yaitu dengan menahan diri ad mustahayat itu dengan keinginan tobiah. Tobiah kita kepingin apa umumnya orang, kita bisa nahan apa ndak. Iki nahan hawa nafsu iki kedudukan yang sangat tinggi. Karena kehidupan kita, makanya dikatakan Nabi apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang dari peperangan kecil, jihad kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Perang hawa nafsu. Dan ini yang sering kita omongkan. Kapan? Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat kita. Soalnya yang merusak kita, yang selalu mengajak kepada kejelekan adalah hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Baik, kalau kita bisa menahan hawa nafsu, ini bakal membuka hijab penutup, karena hijab antara kita dengan Allah, hijab antara kita dengan sesuatu yang gaib adalah hawa nafsu. Hawa nafsu iso dikekang, insyaallah gaib sorokas syahada. Gaib apa hijab tutup akan terbuka. Kok sing tak critakno biyen niku sudah sering diceritakno niku. Orang bisa sakti Isa ini bisa itu karena apa? Ikut tadi. Ini bukan orang kafir ya, bukan orang Islam, orang kafir pun karena beliau bisa menekang hawa nafsu, dibuka pintu hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku cerita sudah sering kita ceritakan. Kembali ke apa? Nafsu. Lalu kalau kita lihat orang kafir semacam ini, lalu bagaimana dengan orang Islam? Kelakuan kita iki selalu sering ngikuti hawa nafsu. Walaupun kadang dalam berbuat baik, kebaikan kadang yang ngikuti nafsu. Kalau kita sedekah, kepingin sedekah iki apik apa ndak? Tapi kadang apa diikuti dengan hawa nafsu. Kok setan sing ngidik-ngidik, sedekah dikongkon riya supaya dipuji orang lain. Kita kepingin, nafsu kita kepingin ngomongake wong aku tak sedekah. Tujuannya apa? Biar dipuji oleh orang lain. Sedekah bagus, cuma tujuannya jelek apa? Hawa nafsu yang ngajak kita. Kadang gambarannya api tapi tetap jelek. Berbuat baik tapi perbuatan tersebut ngikuti hawa nafsu. Kepingin dipuji orang, kepingin ibadah, sholat kepingin tak khusyuk. Bagus sholat, niatnya kepingin dipuji orang lain. Poso dudukno poso awak ngene isu lambe ketok-ketokno apa garing awak lemes apa. Tak mangan takon ndak wis aku poso, selalu poso Senin Kamis. Tujuannya ibadah bagus tapi apa? Ngikuti hawa nafsu. Jadi ngikuti hawa nafsu ini perlu dipelajari urusan hawa
Nafsu dan ini semua juga godaan setan sama nafsu selalu. Makanya ceritanya surga iki ceritanya nafsu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, malaikat disuruh lihat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan, coba lihat surga dan seisinya, dilihat kalau malaikat, ya Rabb, tidak ada orang yang tidak bakal masuk surga dari hamba-Mu ya Allah. Semua bakal masuk surga. Karena apa? Keindahan yang ada dalam surga. Kita wae ndelok keindahan kira-kira bisa kita ambil, kira-kira berusaha atau tidak kita mengambil iku mau. Semua bisa kita ambil. Pemur sediakan dekono mobil berapa banyak, semua orang bisa dapat. Duduk si cidok kayak rebutan loh ya. Surga tidak ada rebutan. Semua bisa mendapatkan surga. Lagi umpama ono motor 1000 arek kira-kira kita bisa mendapatkan dengan jalanan. Kira-kira kita jalani atau tidak? Mungkin sesusah apapun kita bakal menjalani. Misalnya minta ono mercy bagi orang sing bangun malam sholat tok, kira-kira bangun malam. Iki kira-kira turu apa ndak bengi? Bangun malam tidak tidur, ibadah, sholat, zikir, ngaji semalam suntuk. Mercy di depannya. Kira-kira turu kabeh apa ndak wonge? Insyaallah masih gak turu rong dino ngombe kopi samuk pisan. Tak ngono ta? Tujuan apa? Supaya dapat ini tadi. Gitu juga surga, kata malaikat, delok keindahan surga semacam ini kita tahu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas, tidak bisa dihayalkan pokok intinya keindahan surga. Tidak ada satu hamba pun yang tidak bakal masuk surga, semua bakal masuk surga ya Allah. Lalu diliputi, dikelilingi dengan makarih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makarih apa? Sesuatu yang tidak kita sukai, yang sulit bagi kita. Suruh kembali oleh Allah. Coba kembali malaikat. Balik malaikat dilihat kembali. Ternyata surga sudah banyak pagar berduri, pagar besi dan lain-lain yang sulit. Gal ya Allah. Kembali lagi malaikat, ya Allah, tidak ada satu hamba-Mu pun mungkin yang bisa masuk surga. Soalnya dikelilingi sesuatu yang sangat sulit. Kayak kita ibadah ini kira-kira sulit apa enggak bagi kita? Kadang kita lihat kayak sholat maghrib, pengajian, ibadah, puasa, kadang kayak mudah bagi kita. Cuma terus dalam berusaha kita sholat, berusaha untuk khusyuk itu sulit apa enggak? Terus belum khusyuk, terus kita berusaha ikhlas dalam ibadah karena Allah, sulit atau tidak? Sulit semuanya. Kokon poso sulit, kokon sedekah, zakat dan lain-lain, semua kelihatannya sulit, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Baik di kokon milih umpama sembahyang subuh diganti sembahyang zuhur, kira-kira ya apa enak apa enggak? Cocok apa enggak? Cuma iki barang mustahil ya. Umpama sholat zuhur oleh digandeng dengan subuh, digandeng dengan zuhur, kira-kira sembahyang zuhur apa subuh sembayangnya? Istijamin subuh bakal sepi, tidak bakal ada orang yang sholat. Berarti menunjukkan bangun subuh iki masyakoh, suatu yang sulit. Poso, seandainya tidak ada kewajiban puasa, ada ono sunnah, apa kira-kira awak dewi poso tak? Sholat wae wis, umpama tidak ada kewajiban sholat, apa sholat awak? Tidak mungkin. Sholat ini berarti karena kewajiban, dan menjalankan sholat ini berarti kepokso, gak ngono ta? Wajib, tidak wajib, tidak mungkin sholat. Makanya kalau ceritanya surat melok tak ngoten nah. Mulai 50 sampai jadi 5 waktu. Baik umpama 50 temenan kira-kira ya apa? Iki berkat Nabi Allah Musa nyang-nyangan sampai jadi 5 ganjaran 50. Seandainya 50 ya dijamin tidak ada orang yang sholat 5 waktu wae. Kadang-kadang gitu wong jopo ya. Kadang-kadang orang sing sering pengajian, sing sering iki ya sik bolong sholat iki. Dan terus lagi apalagi orang luar yang tidak pernah duduk belajar atau yang lain-lain.
Lalu Allah ciptakan neraka, disuruh masuk malaikat. Coba malaikat lihat neraka dan seisinya. Ditelok neraka, dilihat, kembali kepada Allah. Ya Allah, tidak ada orang yang bakal masuk neraka ya Allah. Semua bakal jauh dari neraka. Delok azab yang sangat pedih dalam api neraka. Kita wae delok nek kene wae kadang kecocok darum tok wis ribut karepe dhewe ya. Kok kadang wong korek ngerokok didik tok wae kenek wis mencolot tak karu-karuan. Iki sih api dunia dibanding api neraka gak ono apa-apa blas. Lalu azab neraka iki bukan dongeng. Setelah malaikat melihat neraka, tidak ada satu hambamu pun yang bakal masuk neraka ya Allah. Lihat azab yang sangat pedih. Lalu dikelilingi dengan hawa nafsu. Disuruh kembali malaikat. Coba balik malaikat. Setelah kembali, dilihat keadaan berubah. Akhirnya kembali malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala balik. Gimana setelah kau lihat malaikat? Gal ya Allah, mungkin tidak ada hambamu pun yang tidak masuk neraka, semua bakal masuk neraka. Kenapa? Karena surga dikelilingi hawa nafsu, sesuatu yang kita senangi. Sing hawa nafsu itu kita ya. Nafsu kita selalu condong. Nah kita saiki ngrasani iki seneng apa ndak kira-kira? Jujur wae. Asik apa ndak ngrasani? Kira-kira ana sing tegor ngrutu ndak? Ya sidake gak iso ngamul biasa wong lak no, sok alim kon. Umpama gak iso ngomong ndek cangkem kira-kira ndek ati ngrutu ndak? Umpama ndak ngrutu ya pegel didik-didik ngono kan mesti to. Soale lagi asyik ngerasani. Sedangkan ngerasani iki kelihatannya remeh, tapi iki merupakan juga perbuatan dosa ya dianggap besar ya. Terus perbuatan pacaran iki enak ndak? Sing tahu pacaran jujur enak apa ndak pacaran? Asyik apa ndak? Nek wis rabi siji maneh ya. Pacaran itu masa-masa asyik. Wis rabi makane dak enak sing tak omongno, peke pacaran dhisik durung rabi wis gak enak. Tapi peke rabi dhisik baru pacaran, lah ini enak. Pacaran enak apa ndak? Asyik apa ndak waktu pacaran? Asyik. Kalau kabar sedina wis bingung ya. Tak ngono ta? Apa kok gak ono kabar, gak ono telepon, gak ono SMS, gak ono WA, bingung semua. Asyik. Pacaran dosa apa ndak? Udah jelas dosa. Asyik perbuatan ini, perbuatan alhasil perbuatan asyik-asyik yang dosa ini cocok dengan hawa nafsu, dan ini sesuai dengan keinginan kita. Kita seandainya gak ono sholat gak bakal sholat. Seumpama pacaran iku halal, zina iku halal, kira-kira ya apa? Gak ono wong gak zina, mungkin haram pun diterjang sama orang. Tapi iki sing tak omongna mustahil kabeh ya. Jadi ojo hayal terus bakal ini bakal itu, tidak ada. Ini perbuatan iki neraka diliputi dengan hawa nafsu, keinginan kita yang selalu kita perbuat iki kebanyakan sesuai dengan ngikuti hawa nafsu, baik itu perbuatan maksiat atau perbuatan baik. Dengan iki jadi dikatakan oleh Nabi, hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bis syahawat. Surga dikelilingi dengan makari, sesuatu yang tidak kita sukai. Neraka dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang kita sukai. Jadi iki kembali ke situ lagi. Jadi kepingin mlebu surga iki ongkose mahal. Ongkose perang hawa nafsu sampai kita meninggal dunia, sampai irji'i ila rabbiki radiyatan ya ayyuhan nafs, apa ayat itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin Allahumma amin. Oke, terus minggu ngarep ae iki. Kita baca ini dulu ya. Suwe gak kebaca ya. Sahabatnya sampai ndi wingi iku? Sampai mana? Oke, ana tengerane iki. Iki wis entek ta ceritane sapa itu jenenge sahabat itu.
ceritanya sahabat Sa'id. Belum habis iku ya. Sing menyaksikan pembunuhan seorang sahabat Khubayb ya, sudah berarti ya. Cuma mungkin belum habis. Oke, dilanjut nawa iki mungkin nih. Oh, dawa ya. Kelanjutannya kemarin wa kana khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifan li Sa'id bin Amir. Wa inda dzalika syarahallah, dan iki waktu itu masuk Islamnya siapa? Sa'id. Ini tadi sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Langsung aja ketika beliau dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam, faqama fi mala'in minan nas wa a'lana bara'atahu min athami Quraisy wa khala'u li asnamiha wa uratha wa dukhuliha fi dinillah. Hajara Sa'id bin Amir al Madinah, dia menampakkan mengumumkan keislamannya kepada orang kafir Quraisy, lalu beliau hijrah ke kota Madinah. Karena itu tadi pembunuhan Sa'id, pembunuhan sahabat Khubayb ini selalu ada dalam pikiran beliau serta nasihatnya. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida ma Khaybar wa ma ba'da minal ghazawat. Ketika hijrah ke Madinah, beliau mengikuti perang Khaybar. Perang Khaybar, ngerti perang Khaybar ya? Enggak ngerti perang-perang sean ya? Perang Khaybar. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Nabi SAW, beliau selalu ikut perang. Ketika Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalla min ba'di sayfan maslulan fi aidi khalifatihi Umar, Abi Bakar wa Umar. Lalu beliau menjadi sayf maslul, yakni pedang yang gemerlapan, yakni selalu berani dalam peperangan, selalu maju dalam peperangan. Wa asa mathalan faridan faddan lil mu'minin alladhi yashara al-akhirah bidunya wa athara mardatillah wa thawabi ala sairil raghabatin nafs wa sahawatil jasad. Dan setelah itu beliau hidup sendiri, dan beliau dalam kehidupan beliau ini beliau mendahulukan urusan akhirat daripada urusan duniawi. Sampai beliau pun mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti syahwat hawa nafsu, keinginan diri sendiri, baik makanan, pakaian atau apa, ditinggalkan, dijauhi sama sekali oleh beliau. Wakana khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua khalifah Rasul yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, beliau mengetahui kesungguhan dan ketakwaan sahabat Sa'id bin Amir iki tadi, dan selalu mendengarkan nasihatnya. Jadi walaupun Amirul Mukminin, beliau menjadi pemimpin, tapi beliau kadang minta dinasihati. Dakhala ala Umar bin Khattab fi awal khilafatih. Beliau masuk ke Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu awal menjadi khalifah. Qala ya Umar, usika an takhshallaha fin nas wa la takhshan nas fillah. Aku memberikan wasiat kepadamu agar kau takwa kepada Allah dalam mengurusi umat manusia. Jangan kau takut kepada manusia, wala takhshan nas fillah, karena Allah. Jadi jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yukhalifa qauluka fi'lak. Jangan sekali-kali kau perkataanmu tidak sama dengan perbuatanmu. Kau ngomong A terus perkataanmu A, perbuatanmu B, jangan. Harus sesuai.
Fa inna khairal qaul ma saddaqahul fi'il, karena omongan yang baik itu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi kau nyuruh orang sholat, kau juga harus sholat. Kau nyuruh orang puasa, kau harus puasa. Melarang orang untuk hibah, jangan hibah dan lain-lain. Ini nasihat ya Umar, akan bacakan liman walakallah amrau min ba'idil muslimin wa gharibihim ay adimin nazar fi atharihi. Wahai Umar, urusilah rakyatmu dari kaum muslimin, baik yang jauh maupun yang dekat. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsik wa ahli baitik. Cintailah mereka rakyatmu seperti kau cintai dirimu sendiri, juga keluargamu. Ini nasihat buat untuk presiden mana iki dukure presiden. Ini Amirul Mukminin seluruh kaum mukminin. Wa akri lahum ma takra li nafsik wa ahli baitik. Kebalikannya, cintailah mereka seperti kau mencintai dirimu, dan bencilah seperti kau benci terhadap dirimu. Yakni sesuatu yang tidak kau senangi jangan kau lakukan kepada mereka. Dan jangan sekali-kali kau takut celaan orang lain selagi kau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati iki sangat besar. Jawab Sayyidina Umar, faqala man yastati'u dzalik ya Sa'id. Siapa yang mampu menjalankan nasihatmu iki tadi? Dijawab, yastati'u rajulun mithluka wa mimman wallahu ma amra ummati Muhammad wa laysa bainahu wa bainallahi ahad. Engkaulah orang yang mampu dalam menjalaninya wahai Umar. Karena Sayyidina Umar kita tahu orangnya keras, tapi ada orang menasehati yo diterima yang ngelendek. Keras tapi dalam keluarga lemah lembut. Keras dalam urusan agama. Inda dzalika da Umar bin Khattab Sa'id ila mu'azaratihi. Dan ketika itu Sa'id dipanggil oleh Sayyidina Umar dijadikan menteri kayak gubernur ngono. Ketika dijadikan gubernur, ya Sa'id inni muwalluka ala ahli Himsah. Aku menjadikan kau sebagai pemimpin ahli Himsah. Himsah kita tahu di Irak mungkin kalau tidak salah, atau di Suriah, Syam. Kau aku jadikan sebagai gubernur atau menteri di sana, ngurusi sana. Diangkat langsung dulu iki. Ambil presiden ini. Ya Umar, nasyaddukallah la taftinni. Iki jawabe, wahai Umar, janganlah engkau menyesatkan diriku wahai Umar. Jawabnya, iki istilahnya beliau tidak mau menerima tawaran tersebut, takut menjadi fitnah buat dirinya, takut agamanya rusak. Iki sahabat ditawari dari gubernur lah, lari mereka. Saiki apa? Kita bayangkan orang dulu dengan sekarang. Gitu iku langsung ngamuk Sayyidina Umar, wahai hakim, wada'tum hadzal amr fi nugi thumma takhalaitum anhu. Ngamuk Sayyidina Umar, sungguh celaka kau, kata Sayyidina Umar. Kau taruh urusan iki di pundakku lalu kau angkat tangan, kata Sayyidina Umar, gak gelem melok ngurusi. Jadi iki mau mari nasihati sing robok ngene, terus jika itu gas tidak mau. Langsung dimarahi oleh Sayyidina Umar. Lagi sahabat diamuk dhisik baru gelem tugas jadi menteri atau jadi gubernur. Wallahi la adauka summa wallau ala Himsah, kata Sayyidina Umar, demi Allah tidak bakal aku tinggalkan kau, pasti bakal aku angkat. Sampai sumpah Sayyidina Umar kepingin ngangkat jadi gubernur. Tapi apa? Kepingin tahu karena beliau tahu bahwa sahabat Sa'id ini adalah orang yang ahli takwa, tahu ketakwaan, kejujurannya dan lain-lain. Dengan ini Sayyidina Umar mau mengangkat beliau. Wa qala ala nufridu laka rizqan qala wa ma af'alu bi amrin fa inna ata'i min baitil mal yazidu an hajati thumma madha ila Himsah. Lalu ditawari oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu,
Apakah aku mau beri kau? Aku beri bekal sangu, kata Sayyidina Umar, untuk keperluanmu. Gal ama af'alu bi amirul mukminin. Buat apa ini untuk aku lakukan? Karena pemberian dari Baitul Mal selain gajiku ini sudah cukup untuk keseharianku, jadi tidak perlu diberi lebih lagi. Iki sahabat dikasih tidak mau, justru nolak. Biasa iki kan perlu dadi iki ya. Kebanyakan ya ginilah itu suudzon ya, cuma yang kita lihat dengan kepala kebanyakan hakadha. Wa ma huwa illa qalilun hatta wafada ala amirul mukminin ba'da man yathik. Tidak lama kemudian datang utusan dari Himso, tempatnya gubernur iki mau, sapa Said ditugaskan ngomong mbek Sayyidina Umar. Setelah ngomong Sayyidina Umar, gal Sayyidina Umar, coba kau tulis nama orang-orang fuqara yang ada di tempatmu. Nek kotae gubernur iki mau umpama Jawa Timur, coba tulisin orang-orang yang fakir di Jawa Timur, tapi jumlahnya gak jutaan kayak gini biyen ya. Tulis sama sahabat itu. Setelah itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Fulan, termasuk Sa'id bin Amir. Takon Sayyidina Umar, loh, sapa Sa'id bin Amir iki? Kal amiruna, beliau adalah gubernur kita, Amirul Mukminin. Gubernurmu iki fakir jale. Naam, iya, gubernur kita adalah termasuk fuqara. Ono gubernur fuqara iki. Gubernur masuk dalam daftar fuqara wal masakin. Qala na'am wallahi innahu la tamurru 'alail ayyam tiwal wala yughadu fi baitihi nar. Demi Allah, kata sahabat ini mau, beberapa hari dalam rumahnya ini, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu atau bulanan, tidak ada api yang menyala di rumahnya. Apa maksudnya? Maksudnya tidak pernah masak, yang dimakan itu mungkin cuma kurma saja. Tidak ada makanan. Dengar iki langsung nangis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Delok sahabat yang diutus dikasih bekal dan mau gaji, termasuk minal fuqara, nangis Sayyidina Umar. Sampai netes ke jenggot air mata iki. Kemudian Sayyidina Umar memberikan uang 1000 dinar untuk Said, diberikan kepada utusan iki mau. Wa qala igra'u alaihi salam minni wa qulahu ba'atha ilaika amirul mu'minin bihadzal mali tasta'ina bi ala qudha'i hajatik. Sampaikan salamku kepada Said, kata Sayyidina Umar, dan katakan kepadanya bahwa Sayyidina Umar Amirul Mukminin telah mengutusku telah memberikanmu harta ini. Piro mau? Harta berapa dinar iku mau? 1000 dinar iki piro ya? Atau ratusan juta apa miliaran iki. Diberikan untuk membantu keperluanmu. Pemberian Sayyidina Umar kepada Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin Sayyidina Umar, beliau anggapan gubernur. Ja'al wafat Sa'id bin Bisurra wa nadhara ila fa idza hiya danari fa ja'ala yub'iduha anhu wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita lanjut minggu yang akan datang. Ya apa reaksi sahabat setelah diberikan uang 1000 dinar. Saiki jenengan gak duwe moro-moro ana sing ngekeki 100 juta, kira-kira riyo dhisik apa ngenteni poso iki? Katik ngenteni posoan ya. Langsung riyo aja mampak sing fakir, sing kita orang wae dikeki dhuwit 100 juta seji terusane riyo dhisik ya.
القبول وتمام كل سلم ولا صلاح شاء ظاهرا باطنا صلح شؤوننا شؤون محمد مشارق الارض الى مغاربها مقضي حاجاتنا بلغ مقاصدنا صلح شأننا ظاهرا وباطنا بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام جنبنا من جميع الاثام برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعلى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين سوسنا روح سيدنا والدنا بن بكر سكه ولد حزن بن حمد سيد بكر محمد سكه ولد وزوجه وفرن زوجه أولاد ثم لا رأى والد حبيب حسين بن داس وعلي مسرور بن حفيظ لا رأى حاجي أنور باسا وبقى الرسناوي قسم معصوم والديه وزوله مغفورين بإخوانهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم لنا فرج عنا والمسلمين اختم لنا بالحسنى في خير وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة.